Gila, ini detailnya keren banget. Ini dia review mainan Figma Ocarun dari Dandadan. Oke, kembali lagi di review mainan. Kali ini saya sudah ada mainan dari Figma, yaitu dari serial Dandadan, yaitu Ocarun yang sudah transform ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena ada banyak plastik di atas mukanya itu ya. Cuman ini saya baru pertama koleksi beli Figma. Jadi kita lihat. Tadinya saya mau beli yang SHF, tapi karena saya lihat juga Figma ada pre-order di situs Ami-Ami, langsung saya order juga. Saya biasa beli di Ami-Ami ya, dari Jepang. Nah, itu. Ini juga pinggirnya artworknya dari si mainan, foto-fotonya. Terus kemudian belakangnya ada beberapa gimmick dan ya option yang bisa kita lihat ya, parts-partnya. Oke, ada figur si ini juga ya, si kucing ini, si Granny itu ya, si apa? Turbo Granny ya, yang sebenarnya ya si Ocarun ini sebenarnya pakai kekuatannya Turbo Granny, tapi kesadaran Turbo Granny-nya masuk ke si kucing ini. Gimana, kalian udah nonton belum filmnya? Sebenarnya ceritanya agak absurd, tapi seru karena banyak sekali reference terutama untuk anak-anak yang gemar ini ya, science fiction, terus kemudian tokusatsu, itu banyak banget referensinya. Karena dia juga ngelawan temanya seputar science fiction dicampur misteri, dicampur yokai gitu ya, setan-setan kuno Jepang. Jadi ya campur aduk, cuman hebat juga sih yang nulisnya skripnya. Kita buka aja kali ya, unboxing sedikit. Udah saya robek tadi si bagian atasnya. Kita buka. Isinya apa? Terus ada stand, ada aksesorisnya apa? Terus ini masih dalam bentuk ini ya. Masih dalam bentuk kit ini nih. Di sini kit ini. Seperti itu. Terus ada ada ininya. Ada tata cara pasang-pasangnya. Cukup lengkap juga. Ya, pasang aksesoris dan lain-lain, gak ganti mata, aksesorisnya, terus joinnya kayak gimana. Oke. Dan ini full Inggris ya. Jadi depan belakang ini, ada belakangnya Jepang, belakangnya Inggris. Ini menarik juga nih. Biasa kalau yang SHF atau mungkin Bandai ya, pada dasarnya dia Jepang doang gitu. Bandai, kamu mesti berubah juga. Ini bagus nih, saya kesan pertama yang menarik. Kita buka aja tanpa kepalanya, tanpa si penutup mulutnya. Saya tempel lagi dulu ya. Sekilas keren banget nih. Jadi ini si penutup mulutnya, ini si figurnya tanpa mulut. Ini sekilas keren banget nih. Saya sekaligus kagum ya. Joinnya nggak ada yang kaku, nggak ada yang seret. Gila, mantap banget nih. Saya sebenarnya tertarik juga beli Figma yang itu, yang Legend of Zelda ya, yang Link, yang Tears of the Kingdom, yang deluxe, yang dia lengkap semuanya. Yang saya juga main Zelda, walaupun Tears of the Kingdom sebenarnya saya bermain ya, saya bermainnya Breath of the Wild. Itu dari figurnya sendiri, wow, cukup keren. Dan ini ya, tadi saya nggak sengaja pas lagi buka-buka plastiknya, si kacamatanya itu, gimana sih? Fokus dulu benar. Saya kecilin dulu kali, lebih terang. Nah, si kacamatanya itu tuh bisa dilepas ya guys. Ini literally bagus ya, sedetail itu ya. Terus si rambutnya juga bisa diganti model yang satu lagi, nggak tahu bedanya apa. Jadi model begini, itu bedanya apa sih? Lebih apa dia? Pokoknya beda kali, lebih ke atas kali ya, lebih berapi. Sini bagian satunya lagi rambutnya. Dan ternyata aksesoris cuma di doang sih, jadi agak ini ya, agak kecewa sedikit. Aksesorisnya kurang banyak. Sama si ini, itu Granny-nya, yang versi kucing. Ya, dia juga nggak ada ini ya, nggak bisa digerak-gerakin, jadi dia cuma tidur doang, gitu doang. Terus ini apa ya? Oh, ini matanya guys. This is the eyes. Jadi matanya bisa diganti-ganti. Jadi kalau Figma emang kita bisa ganti mata dari dalamnya, dari dalam head sculpt-nya. Terus apa lagi sih? Sama stand, udah. Aksesorisnya cuma itu sih. Ya agak kurang sih aksesorisnya ya. Ya oke lah untuk harga dan ada lagi tangan. Iya, saya juga tadi kaget kok nggak ada tangan. Ini dia. Ini dapat ziplocknya dari Figma, bagus. Saya berharap Bandai juga melakukan hal sama ya, karena literally kalau saya dapat mainan itu, kalau misalnya ada ini si ziplock ini, saya mungkin masukin ke sini, terutama si stand dan lain-lain. Kalau misalnya kayak Malvex itu nggak ada tuh. Jadi kalau kita mau masukin lagi ke boxnya, saya biasanya saya mainin terus masukin lagi ke box. Si standnya itu ya nggak ada tempatnya, jadi kayak dia ngegantung-gantung aja di belakang ini bagian belakang boxnya. Ini ada tangan, opsi tangannya. Ada close fist, tangan terbuka, tangan lurus, tangan yang agak terbuka hampir kayak memegang sesuatu. Dan ada si ini standnya. Oke, itu aksesorisnya. Saya coba main-main dulu, terus nanti kita balik lagi, oke? Balik lagi dari permainan ini masih dengan Figma Dandadan Ocarun ya, yang transform. Dan tadi saya udah sedikit main dan coba beberapa pose. Tadi ini figur yang cukup bagus menurut saya, karena coba kita mainkan di sini ya. Ini tadi, ini salah satu aksesorisnya ya, si Turbo Granny, cuma sayangnya dia posisinya gini doang ya, nggak bisa diubah-ubah displaynya.
Oke, ini menurut saya sih keren banget. Jadi dia ada beberapa ini ya. Jadi saya ambil kepalanya dulu ya. Kepalanya ya. Nah, fokusin dulu. Nah, seperti itu. Di belakangnya ini bisa diganti-ganti. Jadi misalnya ini diganti, begitu ya. Terus diganti sama yang ini. Nah, ini yang di belakang ini adalah bagian untuk nyambungin si penutup mulutnya ya. Yang menjadi mulutnya si si yokainya itu ya. Nah, jadi begini. Itu ya. Nah, terus kalau mau ganti, saya juga pengen ganti si wajahnya. Coba saya buka dulu. Jadi seperti ini. Terus si kacamatanya itu juga bisa dibuka. Jadi ini cukup lucu juga ya desainnya. Jadi dia tuh ada bagian ini ya, kacamatanya tuh di si sebelah telinga itu ada bagian yang agak sedikit bolong. Nah, itu untuk masukin si ini. Seperti itu tuh. Jadi ada bagian yang kecilnya itu buat diselipin ke si bagian bolong yang ada di dekat telinga tadi. Seperti itu. Nah, kalau udah begini, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita bisa lepas si face sculptnya. Dan kita bisa ganti matanya. Jadi cukup effort ya. Kalau figurat biasanya dia kasih head sculpt yang berbeda. Kalau ini dia kasih ya semacam model kit ya. Jadi ada berbagai macam mata. Saya mau ganti matanya nih. Awal matanya adalah mata yang agak ngeliat ke bawah gitu ya. Nah, saya mau ganti. Oke, sebentar. Nah, itu bagian matanya ya. Terus ini ada pilihan matanya, ada banyak. Ada mata yang dari kiri, dari kanan, mata yang lurus, terus mata yang agak bawah, sama ada yang mata putih doang. Ini kiri namanya. Matanya putih doang nih, yang putih doang. Jadi nggak ada si bola matanya, nggak ada di putih doang. Terus jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pilihan mata ya. Cuman caranya adalah yaitu harus dibongkar dulu face sculptnya dan dipasang. Kita pasang lagi di wajahnya, tapi sayangnya wajahnya cuma satu ya, si ekspresinya cuma ini doang. Cuman ya karena ada si penutup mulutnya, jadi kayaknya kebantu di situ deh. Ini saya pasang aja sini. Nah, habis dipasang terus kita tempelin langsung ke kepalanya ini. Nah, udah gitu doang. Jadi tuh. Terus rambutnya ada 2 juga, bagian depan ya. Bagian ini nih yang ini kayaknya pas lagi dia lari kencang atau mungkin lagi gerakan cepat ya. Kayak gitu. Saya pakai yang biasa aja, yang ini. Rambutnya di sini. Oh, pakai ini dulu ya. Pakai yang saya mau pakai dia si mulutnya, jadi pakai ini. Terus saya mau pakai dia kacamata. Kacamatanya di sini. Ini. Itu terus kalau mau tambahin si penutup mulut boleh di sini. Oke, jadi. Nah, saya tambahin lagi di sini. Seperti itu. Keren banget. Nah, joinnya sendiri ini cukup menarik ya. Jadi dia cukup bagus ya. Walaupun kelemahannya kalau saya lihat Figma itu, kalau lihat dari foto-fotonya dari video yang lain juga adalah ini si ball join di sini agak besar gitu. Tapi nggak terlalu menonjol sih. Beda sama yang kalau kalian pernah tahu Revoltech. Nah, kalau Revoltech itu dia kelihatan banget bulat gitu. Tiap joinnya itu ada bulat. Tapi kalau ini kan enggak. Kalau ini cuma di bagian tangan doang yang kelihatan. Karena dia tangannya agak kecil ya, agak kurus gitu. Jadi si bolanya itu kelihatan banget. Terus kakinya juga ya, ini bisa begini. Jadi ini posenya bisa sangat-sangat banyak karena karakter ini juga sangat terkenal dengan sangat agile juga ya. Jadi harus banyak pose dinamik ya. Di kakinya juga dia, telapak kakinya juga dia lumayan bisa diarahin kemana-mana ya tuh. Jadi kalian bisa berkreasi bikin pose action yang sangat banyak. Tapi yang jadi kelemahan adalah ini kalau lihat ke kiri ke kanannya kehalangan sama ini sih. Mestinya mungkin perlu dipikir mekanisme lain ya. Selain ini kan benar-benar kaku. Kalau bikin yang elastis apa mungkin gitu ya. Tapi mungkin agak susah juga ya desainnya. Dan bagian belakangnya juga kaku juga. Jadi ya agak dekat kehalangan ini. Tapi nggak terlalu jadi hal yang bikin figur ini jadi kelihatan jelek sih. Tapi tetap dia kelihatannya masih oke gitu. Dan tangannya ini cukup mudah untuk diganti-ganti ya. Oke, kita mungkin lihat tangannya dulu ya. Tangannya saya mungkin belum kasih penjelasan. Jadi dasarnya dia dikasih ini ya, si lengan yang mencengkeram gitu ya. Sepasang. Terus di sini ada dia, saya baru ngeh juga ya, si Figma itu dia kasih si alat untuk naruh si figur atau si tangannya ini gitu. Jadi cukup bagus. Jadi kalau dipasang semua seperti ini, saya pasang dulu ya. Nah, jadi ada tangan yang close fist, terus yang kebuka gitu. Ini mungkin tangan yang agak meraba ke bawah gitu kalau dia lagi megang lantai kali ya. Ada agak tangan yang terbuka sama tangan yang lurus, ini mungkin kayak gerakan lagi lari kali ya gitu. Karena kan ini dia sering pakai pose lari juga. Dan si figur ini ada ini ya, join tambahan kalau biasanya kalau patah dikasih ini mungkin bagian tangan kali ya, ini tangan sama mungkin si pergelangan juga. Dan tadi mata udah saya kasih lihat, ada 5 pasang yang bisa diganti-ganti, terus sama bagian belakang kalau mau ganti kepala sama bagian depan rambutnya beda gitu. Itu aja sih kelengkapan figurnya. Sejauh ini figur ini cukup oke. Saya cukup puas dengan figur ini. Dan gimana kalian, tim SH Figures atau tim Figma nih, atau mungkin figur lainnya ya, dia mungkin agak keluar juga di Revoltech kayaknya ya. Saya kurang tahu juga, saya belum cek lagi. Kalau masalah Revoltech bakal ngeluarin juga, jadi cukup banyak juga ya yang bikin figur ini. Gitu, pokoknya saya kasih dulu seperti ini. Nah, tuh dia. Nanti setelah ini akan banyak foto-foto pose action yang bisa kalian bikin dari figur ini. Dan gitu aja review kali ini. Kita jumpa lagi di review mainan yang selanjutnya.
Bye.